Oke, di sini ada pertanyaannya dari Radit Anggara. Pak Guru, kita sekarang hidup di zaman di mana berita-berita terkait kebobrokan dari pemerintah kita sendiri itu merajalela. Dan seringkali hal tersebut membuat kita sebagai anak muda yang tadinya optimis terhadap negeri ini menjadi pesimis dan bahkan menjadi apatis terhadap perkembangan negeri ini. Kira-kira tindakan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan Pak Guru? Karena saya yakin ke depannya kita akan sering menghadapi situasi seperti ini. Seperti itu Pak. Makanya saya bilang tadi itu, ketika kita misalkan melihat berita-berita buruk yang berhubungan dengan pemerintah kita, penyelenggara negara kita, itu fakta. Korupsi kita, 65% pejabat terlibat. Itu fakta. 75% penduduk penjara di Indonesia itu adalah raja. Mereka lebih bebas. Saya punya teman, ketika dia keluar dari penjara, dia sengaja ngegebukin orang biar masuk di penjara lagi. Karena di dalam penjara dia jauh lebih makmur. Peredaran narkoba dia yang pegang, dia bisa ngebeliin ibunya 1 Honda Jazz setiap bulan. Ketika dia di penjara, ketika dia keluar dari penjara, saya nggak bisa apa-apa, gebukin orang lain biar masuk penjara lagi. Itu fakta. Jadi kalau misalkan kita lihat penyelenggara di Indonesia itu jelek-jelek, itu fakta. Nah, jadi gimana dong saya jadi pesimis kalau seperti itu? Kesalahan terbesarnya itu adalah Akang yang tadi bertanya, siapapun itu menggantungkan harapan pada pihak lain. Jadinya pesimis. Kalau kita misalkan lihat Indonesia bobrok, itu bobrok. Tapi soal menjadi pesimis atau optimis, itu urusan kita. Iya kan? Justru dengan negara bobrok, kita bisa menjadi lebih optimis. Karena kita berpeluang besar menjadi pahlawan. Kalau negara ini sudah maju, mereka tidak membutuhkan pahlawan. Kehidupan kita maknanya dipertanyakan. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk menghidupkan makna dalam kehidupan kita. Karena kita tahu siapa yang harus ditolong. Kita tahu siapa yang bobrok. Kita tahu siapa yang harus diperbaiki. Kita tahu negara ini jelek. Kita tahu pejabat kita jelek. Kita tahu rakyat kita bernasib jelek. Dan karena itu apa? Satu-satunya pihak yang paling mungkin bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Jadikanlah diri kita sendiri harapan satu-satunya untuk masa depan. Jadi optimistislah karena satu-satunya pihak yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dan diri kitalah yang akan kita harapkan untuk bisa mengubah kebobrokan itu. Gitu ya. Terima kasih Akang yang online. Oke.